Semua, perkenalkan, saya Diva Abdul Isaki dari Prodi Agroteknologi Universitas Diponegoro. Kalian tahu ini? Ini. Nah, kenapa sih dari kedua ini tuh ada apa sebenarnya? Ayo, lanjut ke pembahasan. Tugas kali ini itu saya akan mengangkat tema kebiasaan penggunaan bahasa iklan di sekitar kita, khususnya iklan digital yang sering kita temui di media sosial, marketplace, dan papan reklam di jalan. Topik bahasa iklan dipilih karena iklan digital dan konvensional itu sangat dekat dengan kehidupan masyarakat dan memiliki pengaruh besar terhadap pola berbahasa masyarakat. Dengan mengkaji contoh iklan yang sering ditemui sehari-hari, mahasiswa diharapkan mampu bersikap kritis serta tetap menjunjung penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah tuntutan kreativitas dunia periklanan. Bisa dilihat ketika kita membuka aplikasi belanja online seperti aplikasi Oren atau Hijau, kita itu sering melihat iklan dengan kalimat seperti big sale up to 70%, bisa cashback gede-gedean, atau check out sekarang, stok limit. Nah, kalimat-kalimat seperti ini tuh sangat menarik, singkat dan persuasif. Namun jika kita perhatikan lebih lebih jauh, banyak di antaranya itu yang mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing, bahkan menggunakan struktur kalimat yang kurang tepat. Contoh lain bisa kita temui pada iklan minuman atau makanan di media sosial yang menggunakan slogan seperti rasa juara bersahabat, atau ngopi santuy bikin mood naik. Nah, bahasa seperti ini itu memang terasa dekat dengan anak muda, apalagi Gen Z. Tetapi secara kaidah, penggunaan istilah asing itu dan bahasa secara secara istilah asing dan bahasa tidak cukup mendominasi. Kebiasaan ini tuh menunjukkan bahwa bahasa iklan lebih mengutamakan daya tarik dibandingkan ketetapan berbahasa. Para pengiklan beranggap bahwa bahasa yang santai, singkat, bercampur istilah asing itu lebih mudah viral dan diingat konsumen. Dari sisi pemasaran, strategi ini tuh cukup efektif. Namun dari sisi kebahasaan, hal ini tuh menimbulkan persoalan tersendiri. Jika masyarakat terus-menerus terpapar bahasa iklan yang tidak sesuai kaidah, lama-kelamaan bentuk bahasa tersebut itu dianggap wajar dan benar. Akibatnya apa? Kita kita sendiri nih terbawa menggunakan bahasa yang sama dalam konteks formal seperti tugas kuliah, presentasi akademik, atau bahkan surat resmi. Inilah ya seperti itulah dampak secara tidak langsung dari bahasa iklan yang sering luput dari perhatian diri kita atau lingkungan mahasiswa. Namun demikian bukan berarti bahwa iklan harus selalu baku dan sepenuhnya kaku. Nah, kreativitas tetap diperlukan agar pesan iklan tidak membosankan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kreativitas mengorbankan kejelasan makna dan menggeser kebiasaan berbahasa masyarakat. Idealnya itu pengiklanan dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa kehilangan daya tarik. Misalnya kalimat diskon hingga 70%. Sebenarnya sudah jelas dan komunikatif tanpa harus menggunakan istilah up to.
Begitu juga dengan stok terbatas yang bisa menggantikan dengan istilah limit stok. Selain pengiklanan, masyarakat sebagai konsumen juga perlu bersikap kritis. Kita sebaik kita sebaiknya tidak meniru mentah-mentah bahasa iklan dalam komunikasi sehari-hari. Jadi kita itu harus menyaring, jangan asal menggunakan. Nah, terutama apalagi dalam situasi resmi dan akademik. Masa harus masa kita menggunakan bahasa yang pakai istilah-istilah seperti itu. Kita juga kita tetap bisa menikmati iklan secara kreatif tanpa mengorbankan kualitas bahasa kita. Selain contoh iklan digital dan media sosial, kita juga bisa melihat penggunaan bahasa iklan di ruang publik seperti baliho, spanduk, dan papan reklam di pinggir jalan. Nah, banyak banyak nih contohnya. Ya, bisa kita lihat di kebiasaan hari kita ketika kita keluar. Misalnya slogan seperti murahnya kebangetan atau harga gila. Nah, secara persuasif, kalimat ini itu memang menarik perhatian, tetapi dari segi kebahasaan, makna dari kebiasaan maknanya itu tidak terlihat secara rinci sehingga bisa menimbulkan multifasir. Nah, hal ini hal ini menarik hal ini tuh menarik lainnya, seperti penggunaan bahasa hiperbola dalam iklan. Bahasa hiperbola itu digunakan untuk melebih-lebihkan satu produk agar terlihat lebih unggul dibandingkan produk lain. Contohnya itu iklan seperti nomor satu di Indonesia atau bisa paling laris sepanjang masa. Nah, jika tidak disertai data yang jelas, data yang jelas yang diungkapkan dari iklan itu, gaya bahasa seperti ini tuh berpotensi menyesatkan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap iklan itu sendiri. Jadi bisa mengembalikan apa yang diiklankan itu ketika naik malah jadi turun. Nah, selain hiperbola, bahasa iklan juga sering memanfaatkan bahasa gaul dan tren. Kata yang sedang viral, tren atau kata yang sedang viral. Nah, kata-kata seperti auto hemat, gaskun, atau besti wajib coba. Nah, banyak digunakan untuk mendekatkan produk dengan target konsumen muda atau Gen Z. Dari sisi lain, komunikasi strategi ini itu cukup efektif. Namun, apabila bahasa semacam ini digunakan secara terus-menerus, tanpa kontrol, masyarakat dapat menghilangkan sensitivitas terhadap eh, perbedaan situasi formal dan informal dalam berbahasa. Dalam konteks akademik dan pendidikan, fenomena bahasa iklan ini seharusnya menjadi bahasa refleksi. Mahasiswa dan pelajar perlu dibekali kemampuan untuk membedakan bahasa persuasif dalam iklan dengan bahasa ilmiah yang menuntut ketetapan, kejelasan, dan kelogisan. Dengan demikian, pengaruh bahasa iklan itu tidak serta serta merta merusak kemampuan berbahasa, tetapi juga justru dapat dijadikan sarana pembelajaran kritis agar lebih kritis gitu. Nah, oleh karena itu penting bagi pelaku periklanan itu untuk lebih memperhatikan kaidah bahasa Indonesia, kreativitas dalam memilih kata, slogan, dan gaya bahasa
tetap dapat dilakukan tanpa harus meninggalkan ketetapan makna. Bahasa Indonesia yang baik dan benar justru dapat meningkatkan citra produk dan kepercayaan konsumen. Bahasa iklan memiliki pengaruh besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa masyarakat. Dengan penggunaan bahasa yang kreatif namun tetap bertanggung jawab, iklan tidak hanya berfungsi sebagai alat promosi tetapi juga sebagai media edukasi bahasa, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam iklan. Itu dalam iklan itu mewujudkan kepedulian terhadap identitas nasional sekaligus investasi jangka panjang bagi kualitas komunikasi masyarakat di Indonesia. Baik, terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan yang sudah menonton dengan pemaparan yang saya sampaikan, yaitu tentang bahasa iklan yang kerap marak menggunakan campuran bahasa asing atau bisa dan bukan atau sih dan hiperbola gitu tuh kayak lebih hmm, eh, terlalu jika kita menggunakan itu masyarakat bisa mencontoh itu dalam kegiatan yang formal atau informal itu gimana ya, kayak kurang baik lah ya, seperti itu dari yang saya bisa sampaikan. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah.